Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang terhormat, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Dan marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna menjalankan apa saja yang diperintahkan olehnya dan menjauhi apa saja yang dilarang olehnya. Ma'asyiral Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Betapa banyaknya orang yang berpuasa namun yang dia dapat hanya lapar dan haus saja. Maknanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa kebanyakan orang itu puasa cuma dapat lapar dan haus alias tidak dapat pahala. Apa penyebabnya hadirin sekalian? Karena banyak kemaksiatan yang masih terus ia jalankan selama dia berpuasa. Memang tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tetapi dia melaksanakan atau terus melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi bahkan membatalkan pahala puasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu tujuan puasa kita adalah supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Dari panggilannya saja Allah sudah memilih, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan semua manusia, tetapi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanya seorang muslim, tidak akan pernah dia berpuasa. Kenapa? Karena belum beriman. Orang muslim yang mukmin, dia pasti menjalankan saum dengan benar. Dan tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, supaya meningkat kelasnya, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang bertakwa kepadanya. Uiddat lil muttaqin, surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu Allah sayang kepada kita hadirin sekalian. Diberi oleh Allah syariat yang berupa saum, berpuasa di bulan Ramadan ini, supaya kita ini masuk surga bareng-bareng, supaya kita ini jadi orang bertakwa yang endingnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tidak pantas kalau kita hanya puasa, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tapi terus bermaksiat kepada Allah. Hal-hal yang membuat puasa kita ini sia-sia atau bahkan tidak berpahala, satu adalah tidak menjaga pandangan. Para jamaah, pandangan mata ini adalah cerminan dari kolbu kita. Kalau kolbu kita ini bersih, jernih, maka yang kita lihat itu yang bagus-bagus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kalau pandangan mata kita ini liar, menandakan kolbu kita ini ada penyakitnya. Dan sekali kita melihat yang haram, maka itu adalah anak panah iblis yang beracun. Akan sulit sekali terhapus dari kolbu kita. Dan itu membuat satu titik noda hitam. Terus dan terus. Oleh karenanya mari kita jaga pandangan terhadap hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih yang suka berada di jalan-jalan. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil julusa fit turuqat. Hati-hati kamu, jangan suka duduk-duduk cangkruan di tepi-tepi jalan, kata Rasul. Sahabat protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak bisa menghindari hal seperti itu karena ada urusan bisnis, ada urusan-urusan yang lain, sehingga kami perlu untuk sekali-kali duduk di tepi jalan. Oleh karena itu, kata Rasulullah, berikan hak pemakai jalan. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ghaddul basar, tundukkan pandangan kalian. Tundukkan pandangan kalian terhadap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wakaful ada. Yang kedua adalah singkirkan. Kalau ada gangguan di jalan, segera singkirkan. Waraddus salam, jawab kalau ada orang memberi salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yang keempat dan kelima, kamu harus beramar ma'ruf dan nahi munkar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, menundukkan pandangan. Orang yang tidak bisa menjaga pandangannya, dia akan tertawan dengan apa yang dipandangnya. Misalkan terhadap lawan jenis yang diharamkan untuk dilihat, dia akan membandingkan dengan istrinya, seolah-olah istrinya adalah wanita yang terjelek di dunia setelah lama dinikahinya, padahal dulu adalah dia yang tercantik di dunia. Kenapa? Karena pandangannya liar, sudah ada pembandingnya. Para jamaah, lebih-lebih di bulan Ramadan, tidak hanya di jalan, sudah masuk di kamar kita, sudah masuk di kantong-kantong kita, yaitu seluler. Para jamaah, di dalamnya bisa ada manfaat, bisa ada madharat. Kita bisa melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang pertama yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala saum kita. Mari kita jaga pandangan kita supaya nikmat ibadah itu, supaya mendapatkan kelezatan iman. Yang kedua, para jamaah, menjaga lisan, hifdzul lisan. Siapa yang bisa menjaga di antara dua pahanya dan di antara dua bibirnya, maka Allah akan jamin dia surga. Artinya siapa yang bisa menjaga kehormatan dirinya, ya, kecuali kepada istrinya, dan siapa yang menjaga lisannya untuk bicara yang baik-baik saja, atau kalau tidak dia diam, maka Allah akan jamin dia surga. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jadi dikaitkan dengan akidah. Para jamaah, ingat baik-baik, orang yang akidahnya lurus, lisannya akan baik. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya bahwa menjaga lisan itu adalah perintah Allah, dan dia akan menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya, dan yaumul akhir adalah hari penghisapan. Setiap perkataan akan diperhitungkan oleh Allah, sekecil apapun itu. Falyakul khairan, hendaknya kalau ngomong bicara yang baik-baik. Auliyasmut, kalau tidak ngerti yang diomongkan lebih baik diam. Atau kalau dia tidak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Para jamaah, kadang urusan itu menjadi rumit karena ada orang, kita ngobrol berdua, ya, kemudian datang orang ketiga, nggak tahu masalahnya, ikut nimbrung, jadi rumit urusannya. Maka min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kualitas orang itu keislamannya baik adalah meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Jangan segala dikomentari, hadirin sekalian.
para jamaah, terutama adalah dusta, bohong. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, malam yada qaulaz zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia ini puasa, bukan tidak puasa, dia puasa, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, komitmen dia puasa, tetapi sayangnya dia tidak bisa meninggalkan perkataan bohong karena sudah terbiasa dusta, terbiasa mengelabui pasien, terbiasa mengelabui konsumen, terbiasa mengelabui customer. Sudah terbiasa, dia tidak bisa meninggalkan meskipun dalam bulan suci Ramadan. Maka kata Rasulullah SAW, Allah tidak butuh puasanya. Na'udzubillah min dzalik para jamaah. Kita saum berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharap surga Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Kita berharap seperti itu, diampuni dosa kita oleh Allah, dimasukkan jannahnya. Namun mengapa kita tidak bisa meninggalkan perkataan dusta? Siapa yang tidak bisa meninggalkan membohongi orang, menipu orang? Dan yang kedua, tidak bisa meninggalkan perbuatan dusta, palsu, bohong. Kalau dia jadi pedagang, ya, dia menipu customer, pelanggan, pembeli. Barang jelek dibilang bagus sehingga harganya jadi tinggi. Kalau dia pengusaha, dia malsu merek dagangan orang lain. Di dunia bisnis ini sering terjadi bohong dalam hal perbuatan, mengurangi takaran, timbangan, meteran, kualitas. Ini termasuk perbuatan bohong, hadirin sekalian. Lebih-lebih di pengadilan, orang salah jadi benar, yang benar dijebloskan ke penjara, bahkan dieksekusi mati. Gara-gara siapa? Saksi palsu. Maka para jamaah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berulang kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala'natullah 'alal kadhibin, laknat Allah atas pendusta. Allah murka kepada pendusta. Allah cabut rahmatnya, diganti dengan laknatnya. Ini bukan perkara sepele, hadirin. Kalau sampean dagang menipu pembeli, dapat untung berapa sih? Dapat untung berapa coba? Tapi Allah melaknat. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Tidak bisa menjaga lisan, mengakibatkan saum kita ini sia-sia. Yang ketiga para jamaah, yaitu orang yang senantiasa di samping dia, ya, tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga lisannya, dan dia masih terus bermaksiat meskipun setelah berbuka puasa. Ya, setelah saum kemudian berbuka, seolah-olah ini lampu hijau untuk bermaksiat. Memang waktu siang hari dia nggak maksiat, ya mungkin dia siasati dengan beraktivitas yang positif, ya. Tetapi setelah saum seolah-olah ini lampu hijau, boleh bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita hindari yang seperti itu. Di antaranya juga adalah makan dengan serakah. Seolah-olah kepingin dimasukkan perutnya semua, dimasukkan mulutnya semua. Ya, segala macam jenis makanan pengen dimasukkan semua, dan ternyata dipraktekkan. Begitu adzan maghrib, semuat-muatnya dimasukkan. Ini namanya kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, hadirin sekalian. Yang terakhir adalah tidak bisa menjaga pendengaran. Orang beriman senantiasa steril, ya. Telinga ini para jamaah
Beda dengan pandangan. Kalau pandangan bisa kita arahkan, ya, bisa kita setel, mau ngadap kemana, mau lihat apa. Tapi kalau pendengaran ini tanpa permisi masuk. Seorang beriman senantiasa menghindari perkataan-perkataan yang jelek, ya. Ini yang ngomong orang lain, ya, yang berkata jelek orang lain, tetapi terkena imbasnya gara-gara mendengar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan Ramadan, mari kita hindari segala macam bentuk, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya adalah mendengar orang menggunjing, mendengar orang ngerasani, kemudian dia tidak mengingatkan, sama dosanya seperti orang yang menggunjing. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang beriman, jauhilah oleh kamu buruk sangka, menyangka orang beriman yang lain berbuat kejahatan, ya, menyangka orang lain yang jelek-jelek. Harusnya husnudzon sesama saudara mukmin. Nah, kalau ini diterus-teruskan, maka yang terjadi kamu cari data, maka wala tajassasu, tutup, jangan menjadi jasus, ngintelin orang, cari tahu salahnya orang. Sudah, berhenti. Kalau orang itu tidak bisa menghentikan suudon, pasti dia cari datanya. Benar enggak nih dia berbuat salah seperti ini? Cari tahu dia. Setelah dapat datanya, kemudian dia ghibah, dia jual sana sini. Apalagi tujuannya untuk menjatuhkan orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, kalau kita ingin memperbaiki orang lain, perbaiki diri kita sendiri. Ya, perbaiki diri kita sendiri. Kemudian melihat orang lain yang salah, kita nasihati, cukup dengan nasihat, insya Allah akan berubah dengan doa kita. Para jamaah, mari kita hindari orang yang suka menghibah, kita nasihati. Selanjutnya, termasuk mendengar lagu-lagu nyanyian, ya, musik-musik. Masya Allah, hadirin sekalian, kalau bapak dan saudara tahu apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Fussilat, maka inilah di antara penyebab kemunduran dan kemerosotan akhlak moralitas umat Islam, atau kemunduran umat Islam saat ini. Apa itu? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata orang-orang kafir itu, kata Allah, apa perkataannya? Kamu jangan perdengarkan Al-Quran kepada orang beriman. Jangan sampai ada program untuk tilawah Al-Quran, untuk kajian Al-Quran, untuk tadabbur Al-Quran, untuk dakwah Al-Quran. Hambat itu. Walghaw fihi, gantinya kasih tayangan-tayangan lagwun. Apa lagwun? Ulama menafsirkan musik dan alat musik dan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian, dan itu adalah suara syaitan. Apa tujuannya? Kata orang kafir, la'allakum taghlibun, supaya kamu dapat mengalahkan umat Islam. Maka di antara penyebab kekalahan umat Islam dalam hal politik, dalam hal ekonomi, apapun, di antaranya karena banyak umat Islam ini yang gandrung dengan lagu-lagu nyanyian. Ini para jamaah, mari kita ganti dengan hiburan kita, yaitu Al-Quran, kalamullah. Tidakkah kita senang kalau kita diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berdua? Caranya gimana? Baca Quran. Orang yang baca Al-Quran, otomatis dia lisannya ini tergerak untuk mengeluarkan kalimat-kalimat atau kalamullah yang agung, dan telinganya mendengar kalamullah.
berarti dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah hal-hal yang dapat mengurangi bahkan membatalkan pahala puasa kita. Mari kita hindari sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima saum kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afri alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa hadhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir dan samani wa samani. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Aqimissalam.